Assalamualaikum, hai guys, bertemu lagi bersama saya Kurniawan. Di video kali ini kita akan bahas mengenai alur cerita film Underwater. Film ini menceritakan tentang peneliti potensi bawah laut yang dilakukan oleh sekelompok peneliti yang mencapai ke dalam perut bumi dalam perairan. Film ini dimulai di mana lokasi di sana masih dalam keadaan tenang. Dan ini adalah Norah, orang yang ahli dalam bidang mesin. Ketika Nora menggosok gigi, terjadi suatu getaran yang membuat kaca itu terbuka. Dan Nora pun kembali menutupnya. Nora mengetahui akan terjadi suatu kejadian yang besar yang akan menimpa mereka semua. Getaran semakin kuat. Nora berlari secepat mungkin untuk memberitahu teman-temannya. Dan dalam perjalanan, dia bertemu dengan Rodrigo. Mereka berusaha menjangkau tempat yang lebih aman. Akhirnya, Norah sampai di tempat yang lebih aman dengan Rodrigo. Namun, dua temannya tidak sempat sampai di tempat Norah. Sehingga dia pun bimbang dengan pilihannya. Karena jika dia menutup pintu, kedua temannya akan meninggal. Sedangkan jika dia tidak menutup pintu, maka dia akan ikut meninggal. Karena desakan Rodrigo, dengan berhati Norah menutup pintu. Dan terjadi ledakan. Setelah kejadian ledakan, stasiun Kepler mengalami kerusakan parah, yaitu 70%. Dan setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari teman-temannya yang masih selamat. Di pertengahan jalan, dia mendengar temannya minta tolong, dan rupanya adalah Paul, yang terhimpit oleh puing-puing bangunan yang roboh. Setelah berhasil diselamatkan, dia melanjutkan perjalanan. Dan sekarang dia bertiga, yaitu Norah, Paul, dan Rodrigo. Setelah sampai di ruang evakuasi, mereka bertemu dengan sang kapten. Kapsul yang digunakan untuk evakuasi itu tidak ada di sana. Sedangkan di dalam ruang kontrol komputer, ada dua lagi rekannya, yakni Emily dan Smith. Oh my gosh, you're Setelah mereka berkumpul, sang kapten mengusulkan sebuah rencana, yaitu dengan pergi ke tempat evakuasi. Yang di sana ada sebuah kapsul, lebih tepatnya di Roebuck. Di sana adalah lokasi terakhir, tempat pengeboran. Jadi mereka berencana menuju titik terdalam dan dia juga melakukan perjalanan di dasar perairan. Mereka akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Awalnya teman-teman yang lain menolak dan ragu. Namun karena tidak ada pilihan lain, maka mereka putuskan untuk berangkat. do that. That's impossible. Di sebuah ruangan telah tersedia berbagai perlengkapan selam yang akan digunakan untuk menuju lokasi tujuan. Namun di antara 6 peralatan selam, ada satu peralatan selam yang kurang baik, yaitu helm. Helmnya dalam keadaan retak. Karena mengetahui hal itu, Rodrigo memakai helm yang dalam keadaan retak. Setelah selesai melakukan persiapan, mereka mulai bergerak turun. Okay, here we go. I don't know what's going on with this thing. Well, keep trying. Dan dalam perjalanan turun, Rodrigo meninggal karena helm yang digunakannya itu pecah disebabkan tekanan yang sangat kuat. Jadi Rodrigo mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Setelah sampai di ruangan tempat peristirahatan, di mana di sana hanya tinggal berlima, yaitu Norah, Emily, Paul, Smith, dan Kapten Lucian. It's definitely stopped on the platform below us. Survivor. Could be a... Paul dan Smith pergi keluar ruangan untuk memeriksa lingkungan di luar. Dan siapa sangka, mereka menangkap makhluk misterius dengan sebuah tembakan. Emily mengatakan bahwasanya itu adalah makhluk baru dan belum pernah ditemukan Never seen spesies. sea life like this down there.
Tiba-tiba, kapal diserang oleh makhluk misterius, yang sama dengan yang dibawa oleh Smith dan Paul. Karena serangan makhluk misterius tersebut, ruangan jatuh ke dalam permukaan. Dan makhluk misterius itu tidak terlihat lagi. Setelah itu, dia meneruskan perjalanannya dan sampai di mana jalan kecil. Dikarenakan Norah dengan berbadan yang paling kecil, maka Norah akan masuk terlebih dahulu. Ternyata ruangan besar dan bisa dilalui. Selanjutnya disusul oleh temannya dan selamat. Namun, sampai Grand Paul dia tidak beruntung karena ditarik oleh monster laut. Di saat dia sampai tempat teman-temannya, Paul ditarik lagi dan langsung meninggal di hadapan teman-temannya. Perjalanan masih berlanjut, di mana tersisa Norah, Emily, Smith, dan Kapten Lucien. Sekarang mereka berada di stasiun Midwest di kedalaman 6,5 mil. Does anyone copy? They ripped him out of his suit. Di tengah perjalanan, mereka melihat sosok monster laut, dan monster tersebut menarik sang kapten. Norah memegang tali pada baju kapten, tetapi kapten terus dibawa ke atas permukaan karena melewati dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan pertahanan baju keamanan baju mulai menurun. Kapten melepaskan tali yang berkaitan dengan Norah. Kapten langsung meninggal. Di sisi lain, Norah terpisah dengan Smith dan Emily. Namun dia berada di sebuah ruangan dan mulai merancang kembali dengan menggunakan baju selam baru yang didapatnya di ruangan itu, dengan berjalan sendiri mencari Smith dan Emily. Akhirnya, Norah bertemu dengan Smith dan Emily. Dikarenakan Smith juga habis mengalami permasalahan, jadi dia tidak bisa berjalan, dan terpaksa Emily dan Norah membawanya berdua. Di pertengahan jalan, dia mengalami hal yang tidak terduga. Dia melihat monster laut dalam jumlah yang sangat banyak. Namun yang paling bahayanya adalah salah satu monster yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Kemudian dia menyerang Norah sampai terlempar, sehingga Emily pergi berlari mengejar Norah dan membawa Norah ke sebuah ruangan karena hampir kehabisan oksigen. Di dalam ruangan tersebut, mereka melihat jelas monster yang sangat besar. Namun mereka terus bergerak dan akhirnya menemukan ruangan kapsul evakuasi. Di antara kapsul tersebut, terdiri atas 3 kapsul. Sayangnya cuma 2 yang berfungsi dengan baik. Yang pertama diberangkatkan adalah Smith, karena dia memang sudah dalam keadaan lelah. Dan Smith pun meluncur ke permukaan dengan sebuah kapsul. Siapa sangka, ternyata Emily mengetahui permasalahan kapsul tersebut. Dia tidak mau berangkat dan meninggalkan Norah. Dan Norah memukul hidung Emily dan menyuruhnya masuk ke dalam kapsul untuk berangkat ke atas permukaan. Dan sekarang tinggallah Norah yang pasrah tidak akan bisa berangkat ke permukaan. Tak diduga, ternyata monster-monster laut menyadari kepergian mereka, sehingga monster tersebut mengejar Emily dan Smith yang berusaha melarikan diri ke atas permukaan. Melihat hal itu, Norah tidak tinggal diam. Norah meledakkan alat bor yang dimana di dalamnya terdapat energi yang sangat besar. Monster laut dan Norah tiada dalam ledakan tersebut. Di akhir cerita, memperlihatkan yang selamat hanyalah 2 orang, yaitu Smith dan Emily. Dan perusahaan pun menutup semua hal, merahasiakan dan tidak mau membocorkan informasi ke media. Akhirnya selesai.